Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang malam kali ini, podcast kami kali ini akan mengundang yaitu Bapak Muhammad Seknun yang merupakan Ketua Daerah IGI Kota Tual. Nah, kita akan mulai berbincang-bincang ya Pak. Yeah. Sebelumnya saya, Laras Intan Sumakatma, host pada podcast malam ini. Saya sudah berbincang dengan Pak Seknun sebelumnya, tapi melalui WhatsApp karena kami koordinasi untuk kegiatan di Tual. Nah sekarang kami memiliki kesempatan untuk bisa berbicara langsung, diskusi langsung ya Pak. Kita diskusi santai saja. Banyak sekali yang ingin saya bincang dengan Bapak karena menarik setelah pembukaan tadi yang sudah Bapak paparkan, khususnya peran dan peran IGI ini bagaimana sih Pak di Kota Tual, kemudian sampai membawa Bapak juga berkiprah di birokrat di Kota Tual ini, menarik sekali. Silakan Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Laras atas kesempatannya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diwawancarai pada program kegiatan ini. Saya pertama setelah dikabarin dan diberikan SK, kemudian proses pelantikan yang alhamdulillah saat itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pusat IGI Pak Ramli Rahim waktu itu. Pak Ramli Rahim saat itu. Ya, saat itu. Nah, saya tidak terlalu berekspektasi yang lebih terhadap IGI saat itu. Pada prinsipnya adalah bahwa IGI ini adalah mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kami agar bisa berbagi secara bersama terkait dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan pendidikan secara umum dan khususnya adalah kompetensi juga, Pak. Ya, kompetensi tentunya hubungannya dengan katakanlah RPP, ya itu hal-hal sederhana saja dulu itu, ya pedagogisnya itu. Jadi prinsipnya kami saling berbagi sajalah, kemudian mendorong teman-teman ini untuk bagaimana memahami cara misalnya PowerPoint, cara buat email, media pembelajaran, hal sederhana saja yang kami mencoba memotivasi teman-teman guru melalui Ikatan Guru Indonesia ini. Jadi bisa disimpulkan motivasi awalnya itu adalah bagaimana IGI menjadi sarana bagi para guru khususnya di Kota Tual untuk bisa mengembangkan kompetensi ya Pak, yang mana di zaman sekarang ini kan dibutuhkan kompetensi pendidik itu bisa memahami teknologi, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajar ya Pak. Awalnya motivasinya seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Jadi kami saat itu karena kita sudah sadar bahwa kondisi saat ini proses pembelajarannya sudah mengalami perubahan. Betul. Nah, saat itu hadirnya IGI, kemudian yang bekerja sama dengan Simolek, ya, dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran, kemudian forum-forum virtual yang saat itu orang lain belum mimpi, bahkan sebelum pandemi orang belum mengenal Zoom, apa lain sebagainya, kita sudah di IGI sudah mengenal Webex, ya itu. Jadi bagaimana kami saling memotivasi untuk tidak melek terhadap teknologi kayak gitu, sehingga itu yang kami mencoba memotivasi guru. Kami dari sekolah ke sekolah Bu, dalam rangka peningkatan mutu ini. Pengurus IGI yang telah dilantik tadi, kami dari sekolah satu ke sekolah yang lain menawarkan pelatihan ke sekolah-sekolah, ya, dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Ya, saya juga beberapa kesempatan mengundang Pak Rahmat Hidayat yang juga trainer IGI. Iya, betul. Kami ya mohon maaf
tidak ketergantungan dana, tapi kami patungan. Satu orang berapa, kita datangkan pemateri, kita minta kesediaan sekolah, ini kami bawa pemateri nasional ini Bu, ini Pak, gimana? Mungkin Bapak Ibu tinggal menyiapkan snack seadanya lah, tapi yang penting adalah ilmunya dibagikan ke teman-teman kayak gitu Bu. Jadi pengurus maupun panitia yang saat itu melaksanakan pelatihan itu justru yang melakukan urunan ya Pak ya? Ya benar. Mendatangkan trainer, bukan untuk membayar ya, mungkin untuk mengganti uang transportasi ya, yang benar. harus dibayarkan. Dan sekolah yang ditawarkan itu hanya tinggal menyediakan konsumsi dan peralatan gitu ya Pak? Ya, benar. Jadi memang dorongan yang kuat dari para pengurus IGI di Kota Tual Betul ya Pak, sekali, untuk bisa memajukan pendidikan di Kota Tual, khususnya untuk guru-guru. Menarik sekali saat itu. Mulai tahun berapa itu Pak kira-kira? 2016. Dari 2016 ya? Benar. Saat itu 2016 itu kita tidak punya bayangan bahwa kita akan mengalami pandemi, yang mana di pandemi itu membutuhkan teknologi, yang mana semua anak sekolah itu dirumahkan dan belajar dari rumah. Saat itu bagaimana Pak IGI Kota Tual menghadapi keadaan pandemi yang membutuhkan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya? Saat itu bagaimana Pak? Dengan persiapan yang sudah matang tentunya. Benar ya. Jadi kami bersyukur Bu, setelah kejadian ini atau pandemi COVID ini hadir, tentu orang lain kebingungan. Tapi kami pengurus IGI dan teman-teman guru yang sudah tergabung dalam IGI fine-fine saja, biasa-biasa saja. Karena kami sudah terbiasa sebelum pandemi juga, kami sudah belajar pakai media online seperti begitu, Zoom ya. Jadi bahkan ada yang bilang kayak gini Bu, yang kayak gini mah kita di IGI udah lakukan kayak gitu. Jadi lagi beradaptasi ya Pak ya? Ya, kita tidak ada lagi gagap teknologi. Ya betul sekali. Ketakutan akan pandemi saat itu tidak ada lagi. Tidak lagi karena kami sudah terbiasa melalui kayak gitu. Jadi ruang Zoom kayak gitu menurut ya kami di IGI, guru-guru yang bergabung di IGI sudah menjadi hal yang lumrah. Dan saya yakin pada saat itu pasti guru-guru yang merupakan anggota IGI yang sudah mendapatkan pelatihan dari IGI di sekolah pun menjadi yang memberikan imbas kepada guru-guru yang belum bergabung, karena mereka kan membutuhkan diajarkan ya Pak ya. Lalu guru-guru yang bergabung dengan IGI tentunya justru menyebarkan ilmu tersebut. Benar sekali Bu. Jadi kami itu merasa bersyukur dengan gerakan yang kami lakukan. Akhirnya teman-teman guru yang lain itu merasa termotivasi. Kami tanpa harus mengajak-ngajak, mereka menawarkan diri, bahkan mereka mendaftarkan diri dengan sendirinya. Nanti setelah terdaftar sudah punya kartu baru diberitahukan, Pak saya udah daftar, tolong masukkan saya ke grup IGI dong biar saya ngikut perkembangan IGI. Jadi gitu. Menjadi anggota IGI bukan karena dipaksa, bukan karena otomatis, tapi memang panggilan hati dan kebutuhan, merasa bahwa IGI ini bisa memberikan fasilitas bagi para guru ya Pak ya? Ya, jadi mungkin bisa dikatakan sebagai solusi atas kondisi kekinian. Iya betul, itu. Tantangan. Iya, jadi dulu kan mereka masih ribet, susah mencari informasi terkait perkembangan pendidikan apalagi teknologi, tapi kehadiran IGI itu memberikan informasi real dan memang kami action. Kami melakukan itu kayak gitu. Bahkan bukan sekedar itu Bu, saya mungkin masuk setelah saya dilantik ya, sebagai Kasubag waktu itu pertama, sebagai Kasubag. Bagaimana perjalanan Pak sehingga sampai ke birokrat pemerintah gitu. Ya, jadi begini Bu, ya bahwa saya tidak pernah kebayang. Prinsipnya adalah saya harus mencintai profesi guru ini dan saya harus melakukan sesuatu yang terbaik. Nah kebetulan saja IGI dengan program-program yang real yang bisa dapat menopang, yang bisa dapat meningkatkan mutu dan kualitas guru, maka saya dengan ikhlas. Saya bahkan tadi itu saya tidak pernah berpikir bahwa nanti saya di IGI ke depan saya jadi apa, saya tidak pernah berpikir itu. Tapi saya bekerja dengan penuh keikhlasan. Prinsipnya adalah ini adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi ya saya juga tidak tahu Bu, kenapa harus saya dipilih untuk
masuk di birokrasi dengan saat itu sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang bukan dunia saya. Sebelumnya bukan dunia Bapak ya, Iya. diberikan amanah dan tanggung jawab tentunya kan ada yang menilai bahwa Bapak mampu gitu. Ya, wallahu alam saya itu mungkin penilaian mereka ya, tapi alhamdulillah saya juga tidak mengkhianati amanah itu. Iya. Saya bagaimana berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya, dan saya jika tidak tahu saya tanya kepada yang tahu bagaimana menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab dalam jabatan ini, Bu. Berarti Bapak menjabat di Dinas Pendidikan Kota Tual ya, Pak ya? Iya, benar. Berarti bisa disimpulkan, bisa kita nilai bahwa betapa harumnya nama Iggy di mata Dinas Pendidikan Kota Tual, sehingga Ya, insya Allah. yang membuat beliau, mereka merupakan petinggi, mempercayakan amanat tersebut kepada Bapak yang mana merupakan ketua daerah ya Pak dari Iggy Kota Tual. Ya, mungkin bisa saja seperti itu, Bu. Jadi sampai hari ini misalnya kemudian dilantik sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Oh, sekarang berubah lagi jabatannya Ya, Pak? setelah 3 tahun lebih saya dipromosikan lagi, dari Kasubag menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Nah, semua itu, Bu, ya tidak terbayangkan, karena prinsipnya adalah kita bekerja seikhlasnya, semampu kita, dan sedikit melakukan kebaikan kepada orang lain atas apa yang kita miliki itu. Rasanya berbagi kebaikan hanya sedikit, padahal manfaatnya sangat besar, Ya, Pak. Jadi setuju. dengan merasa sedikit itu kita akan terus berbagi kebaikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kan kita sudah kilas balik ke belakang sampai saat ini peran Iggy di Kota Tual gitu. Nah, sekarang bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk Iggy Kota Tual ini? Tuh, bagaimana Pak? Ya, harapan saya ke depan tentu yang paling pertama adalah kepada teman-teman pengurus agar senantiasa semangat dalam membangun komunikasi sehingga kerja-kerja organisasi dan yang bermuara kepada peningkatan mutu guru itu yang paling penting dan terutama, karena kehadiran Iggy itu sesungguhnya di situ bagaimana bersama-sama pemerintah meningkatkan kualitas dan kemampuan guru, dan tentu tujuan adalah mutu dari pendidikan itu sendiri. Betul. Jadi Bapak pun walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang guru dan sekarang posnya di birokrat pemerintah, tidak melepas tanggung jawab Bapak ya untuk benar, Kota Tual. benar, ya. Dan memang Iggy itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bukan bantuan ya, tanpa bekerja sama ataupun koordinasi dengan pemerintah setempat gitu. Jadi memang yang seperti inilah yang harus bisa ditiru oleh daerah-daerah lain ya Pak. Bagaimana Iggy bekerja sama dengan para stakeholder, salah satunya adalah pemerintah gitu. Sehingga ketika nama Iggy itu hadir di antara para guru, mereka menjadi lebih kuat karena oh iya, pemerintah saja sudah bekerja sama dengan baik dengan Iggy, seperti itu. Ya benar, kami alhamdulillah ya Bu, awal-awal berdirinya Iggy pun demikian Bu, disupport ya dari pemerintah daerah, sehingga kami bisa melaksanakan roda organisasi, dan pertama kali GES di Jakarta kami difasilitasi oleh pemerintah daerah. Saya dan sekretaris hadir di GES waktu itu. Tepuk tangan dulu nih untuk Kota Tual ya Pak. Walaupun perjalanan ke Tual ini lumayan membutuhkan waktu dan tenaga, tapi tidak membuat ini terbelakang, maksudnya tidak menjangkau ke Jakarta. Justru Bapak diundang untuk hadir ke Jakarta. Ya berarti ini sangat diperhitungkan ya Pak. Kami memberikan reward atau penghargaan waktu itu ke kepala dinas. Jadi kepala dinasnya hadir. Oh, justru bersama kepala dinas juga diundang ya. Karena beliau mendapat penghargaan penghargaan dari Iggy waktu itu gitu. Sebagai perwakilan pemerintah yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, bantuan kepada Iggy. Sehingga alhamdulillah kepala dinas hadir di GES
di Jakarta juga. Ya, Jakarta waktu itu. Tahun berapa itu Pak? Itu 2018. 2018 ya. Jadi perjalanan yang panjang untuk bisa meraih keadaan yang seperti sekarang ya Pak ya, kemenangan seperti sekarang. Dan merintis itu memang sulit, tetapi lebih sulit lagi mempertahankan. Benar. Bagaimana mempertahankan kejayaan IGI khususnya di Kota Tual ini. Saya doakan dan kami semua berharap kejayaan IGI di Kota Tual ini tidak pernah lekang oleh waktu, yang mana tidak mungkin tidak terlepas dari dukungan siap, insya Allah ya, Pak. Mudah-mudahan moto kita yaitu sharing and growing together bisa selalu membara di kalangan para IGIers di Kota Tual, dan dampaknya bisa dirasakan oleh para guru, yang mana bisa dikatakan ini kalau di peta itu Tual itu seperti titik-titik ya Pak. Benar, terlalu kecil. Terlalu kecil, harus di peta hampir nggak kelihatan. Kalau di zoom. Tetapi saya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekjen Bu Afi, bahwa rata-rata guru yang tadi menyambut kedatangan kami itu merupakan fasilitator, guru penggerak, pengajar praktik. Berarti bukan hanya kontribusinya di sekolah-sekolah saja, tetapi juga di atas dari tingkat sekolah ya Pak? Oh iya, benar sekali Bu. Jadi tadi saya cerita dengan Ibu Sekjen, saya sampaikan bahwa justru informasi awal guru penggerak, sekolah penggerak itu lebih awal itu kami dapat informasinya dari IGI. Sehingga kenapa sampai teman-teman di Kota Tual itu banyak, dan mohon maaf, guru penggerak di Provinsi Maluku itu terbanyaknya itu Kota Tual. Jadi, dan itu rata-rata anggota IGI. Iya. Mereka kalau belum daftar saya nelpon. Itu segera daftar, itu guru penggerak itu. Setelah jadi guru penggerak, jadi fasilitator, pendamping, itu saya nelpon, ayo itu sudah dibuka itu pendaftaran, silakan didaftar. Sehingga alhamdulillah ya, tentu dari Dinas Pendidikan juga mensupport, tapi kami dari pengurus IGI senantiasa mencari tahu informasi, dan setelah dapat informasi kami beritahukan, membagikan informasi ke grup-grup, sehingga teman-teman guru semua mendaftar. Dan sampai saat ini itu Kota Tual di Provinsi Maluku sebagai guru penggerak terbanyak. Keren sekali, guru penggerak terbanyak dari Kota Tual yang berasal dari Provinsi Maluku ya. Iya, benar. Tidak lepas dari kerjasama para pengurus untuk selalu memberikan informasi. Betul ya. Update. Kami saling mendorong para guru-guru ya Pak untuk maju, karena kadang kendalanya itu kan alasannya setiap guru itu untuk tidak mengikuti guru penggerak itu karena alasan waktu yang akan tersita banyak, atau tidak ada dorongan, tidak ada motivasi. Tetapi di Kota Tual ini bisa ya Pak ya menyumbang terbanyak. Keren sekali. Mudah-mudahan para guru penggerak dari Kota Tual yang merupakan anggota IGI bisa menjalankan pendidikan guru penggerak dengan baik dan bisa memberikan insya Allah, insya Allah. Yang baik juga, terutama dalam bidang pendidikan. Siap, insya Allah. Saya sangat bersyukur kali ini bisa berbincang-bincang langsung dengan Pak Seknun, karena sebelumnya saya mendapatkan kontak Bapak dari Bu Anji untuk membicarakan kegiatan kita di Tual ini, dan sekarang kita bisa berdiskusi langsung ya Pak. Terima kasih. Saya sendiri sebagai seorang guru muda bisa mendapatkan motivasi, mendapatkan inspirasi dari Bapak dan dari para guru-guru di sini untuk terus mengembangkan kompetensi, tidak berhenti belajar ya Pak, dan mau untuk selalu berbagi dengan sesama. Siap. Oke, atas waktu yang Bapak berikan dan semangat serta motivasi yang Bapak bagikan kepada kami, ini akan kami bagikan juga kepada para IGIer seluruh Indonesia ya Pak, supaya bisa termotivasi juga. Jadi tidak hanya saya nih, saya akan bagikan juga kepada para IGIer se-Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Bu sudah memberikan wawancara pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Saya harap selama 3 hari ke depan kegiatan kita di Tual ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya bisa tetap berdiskusi dengan Bapak di luar dari podcast ini. Siap, karena selalu siap. Saya merasa ada banyak ilmu yang akan bisa didapatkan dari Bapak. Siap. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.